Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di percobaan keempat atau chapter 4 data mining. Di sini kita akan mempelajari bagaimana yang pertama input file txt ke dalam Excel. Nah, di sini saya sudah punya file txt-nya. Lalu kita buka file, kita open saja. Di sini ada Pen for Project. Kita buka dahulu. Nah, di sini ada dua pilihan. Kita mau pilih delimited atau fixed width. Nah, kalau delimited itu kita akan memisahkan datanya itu sesuai dengan karakter. Misalkan nanti ada contohnya di next. Nah, untuk fixed width, di sini kita bebas mau memilih daerah atau misalkan membuat garis batas sesuai kita inginkan. Nah, contohnya misalkan kita mau pilih delimited nih. Nah, ternyata di delimiters ada berbagai macam pemisah, mau semicolon, koma, space, atau other. Other di sini kita bisa custom mau pakai pembatasnya seperti apa. Kembali ke yang tadi, seandainya kita milih fixed width, di sini kita membuat suatu daerah atau garis batas yang akan memisahkan antara kolom sama kolom. Jadi kita bebas nih mau membuat mau sampai mana batasnya kita buat contohnya. Nah, seperti ini. Jadi nanti misalkan cuma ini saja yang kita buat, nanti setelah kita selesaikan, kita finish, kita oke. Di kolom tertentu akan muncul hanya ada RMAT. Nah, jadi biar biar lengkap mungkin nanti kita geser ke sini, geser ke sini, begitu. Jadi information. Kalau mau ditambah klik sekali, dihapus klik dua kali begitu. Nah, selanjutnya itu fungsi autosum ditambah dengan if. Ini maksudnya, sebelum itu fungsi autosum kan ada banyak tuh, ada count, sum, average. Nah, di sini kita gak mau sama if. Jadi, kita misalkan mau memakai count if. Nah, count itu kita ingin mengetahui berapa banyaknya suatu data. Nah, gitu. Jika, if, jika. Nah, jadi kita ingin mengetahui banyak suatu data. Jika, jadi dia punya suatu kondisi. Nah, jadi dia hanya menghitung banyak data dari kondisi itu. Contohnya, nah, seandainya saya sudah punya data simple nih. Hari Senin, suatu toko yang menjual HP. Ada HP Vivo, Oppo, sama Asus. Nah, sekarang saya pengen tahu HP Oppo itu ada berapa sih yang terjual pada hari Senin. Nah, sekarang kita masukkan sintaksnya atau fungsinya atau formulanya. Count if. Nah, range. Kita masukkan range-nya. Di sini range-nya dari E6 sampai G10. Nah, di sini kita, habis itu kita ikuti sintaksnya. Setelah range kita blok, lalu kita koma. Nah, di sini karena kriteria atau misalkan kondisi tadi, if tadi kondisinya, itu di sini berupa kata-kata. Jadi kita pisahkan pakai quote to. Nah, gitu. Atau misalkan dalam kondisi laptop ini, saya pakai pemisahnya quote to. Atau misalkan ada juga pakai quote one. Maksudnya kutip 2 sama kutip satu. Kutip 2 jadi HP Oppo misalnya. Nah, tutup. Begitu. Count if, jadi kita enter. Ada 4. Ini menggunakan rumus. Seandainya kalau kita menggunakan manual, HP Oppo ada 1, 2, 3, dan 4. Berarti benar rumusnya. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya, oh ya, di sini kita akan membahas bagaimana membuat pivot table sederhana. Nah, begitu. Nah, di sini saya sudah punya data sederhana. Sebentar, kita hapus dulu biar lebih... Oh, begini aja. Kita buat sheet baru. Nah, begini. Nah, kita mau membuat pivot table. Caranya, ini saya sudah punya contoh data table sederhana nih. Jadi kita buat pivot table-nya. Pivot table. Nah, di sini dia mau minta nih, mau table yang mana yang mau kita buat pivot. Nah, kita blok dulu yang ini. Nah, seperti itu. Kita oke kan. Nah, nanti akan muncul window baru yang akan mengatur atau yang bisa dibilang membantu kita mau buat pivot itu seperti apa. Contohnya, misalkan kita mau klik pembeli, nah seperti itu, atau jenis barang, atau begitu, dan sebagainya, kuantitas, dan sebagainya. Nanti kita bisa atur sendiri sesuai keinginan mau seperti apa. Nah, mungkin untuk chapter 4 data mining sampai sini dahulu. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.